Kesempatan kali ini saya akan melanjutin yang setelah move tool ya. Sekarang saya akan bahas mengenai tool selanjutnya yaitu rectangular marquee tool atau elliptical marquee tool. Untuk tools yang dua bawahnya kita nggak terlalu sering pakai sih. Jadi saya akan pakai yang dua atas aja ya. Oke, sekarang saya udah siapin ya layar baru dengan dua gambar contoh yang sudah saya siapkan. Kalau yang kemarin kita belajarin itu kan tinggal di move aja, tinggal digeret aja ya. Misalkan ini saya ganti deh backgroundnya dengan warna seperti kuning biar gampang kelihatan. Kalau kita pakai move tool langsung, pasti kita geret dia akan ada gambar putih-putih atau gambar hitam-hitamnya pasti langsung keambil juga ya. Nah, jadi di sini saya nggak mau bikin dia kelihatan. Kita jadi back dulu. Jadi cara back itu Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Oke, nah sekarang saya maunya ambilnya tinggal lingkarannya saja nih. Nah, kalau kamu mau ambil lingkarannya aja, kamu cukup ambil lingkarannya juga seperti ini. Kita geret gini, kita pencet sih, pasti bentuknya jadi lingkar banget. Tapi kalau kamu hanya di bagian situ ya, nah, kita bisa bikin lingkaran sampai lingkarannya sempurna. Kemudian kamu letakin langsung di tempatnya yang kita pengen ambil. Nah, misalkan di sini. Ya, kalau kurang tepat, kamu naik-naikin, turun-turunin biar pas. Kalau udah pas, tinggal kamu ambil move tool again. Ya, move toolnya tinggal kamu geser ke samping dan boom. Pasti nanti jadinya hanya yang terambil gambarnya saja. Oke, dan di sini juga sama nih. Ya, misalkan kamu mau ngambil yang kayak tadi, berarti kamu ngambilnya di bagian dari yang elliptical. Ya, jadi di elliptical ini kamu bikin bulat dulu supaya dia bulat sempurna bisa klik shift. Nah, di klik shift-nya supaya dia bulatnya lebih perfect. Nah, nanti di dalam sini kan bentuk kursornya menjadi putih. Kalau kita di luar bentuknya jadi tambah. Nah, pastikan kursornya jadi putih ini dan kamu geser. Geser di tempat sampai dengan bentuknya benar-benar pas. Selanjutnya pakai move tool lagi, tinggal kamu geser aja. Nah, jadi kamu akan dapat hanya bagian dalamnya aja. Kalau kamu pakai, oh ya, untuk menghilangkan seleksi bisa kamu klik lagi di mana-mana, di mana saja, atau kamu bisa pakai Ctrl D. Misalkan tadi kan ada seleksi ya, kita tinggal Ctrl D, dia hilang nanti seleksinya. Seleksi itu adalah titik-titik putih yang mengitari bidang kalian tadi. Nah, untuk rectangular marquee tool, nih, ini kan tadi kan ada titik-titik nih. Nah, kita hilangin pakai Ctrl D. Nah, kalau yang bentuk yang ini, yang rektangular, berarti pada saat kamu klik dia, pada saat klik jangan dilepas ya kliknya, jadi dilanjutin aja. Nah, dia akan berbentuk kotak. Jadi pada saat kamu tarik, hasil karyanya juga akan berbentuk kotak ya. Jadi kalau kamu mau bentuk kotaknya nggak kotak-kotak banget, pengennya bentuk segi persegi panjang ya kamu cukup menseleksi di bagian yang kamu mau dengan bentuk persegi panjang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, ini tinggal digeser ya. Nah, nanti untuk ukuran, untuk bentuk, untuk membuat shape lagi, kamu bisa seperti kemarin ya, pakai atau seperti yang pelajaran sebelumnya, pakai move tool. Nah, misalkan saya ngambil ini di layer 2 kan ini klik kanan layer 2. Misalkan saya Ctrl T dan seperti yang waktu itu kita pakai move tool dan pakai Ctrl bisa ditarik-tarik deh. Ya, bentuknya jadinya bisa berubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, nah sekarang berarti saya sudah selesai memberitahu kalian untuk singkatnya mengenai tools yang kedua. Untuk tools yang selanjutnya yaitu tentang lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, di tiga-tiganya mempunyai fungsi yang sama ya, mirip-mirip sama-sama untuk memotong gambar. Tapi yang ini mungkin sifatnya lebih yang gambarnya tuh nggak berbentuk kotak atau bulat aja. Jadi misalnya kamu punya gambar lain ya. Oke, saya punya gambar masker. Oke, kita buka nih gambar masker. Nah, di gambar masker ini kita bisa pakai yang namanya lasso tool. Nah, lasso tool ini kegunaannya sama untuk memotong, tapi kamu pada saat menggunakan dia, tangan kamu nggak bisa lepas. Jadi
mouse harus tetap menekan ya, dan kamu harus gambar ngikutin luar-luarnya seperti itu. Nih satu-satu bener-bener rapi. Jadi ini enaknya nih kalau punya pen lebih enak ya, jadi lebih cepat. Nah, nanti kamu sampai ketemu. Nah, pada saat sudah sampai situ, kamu sudah selesai menggunakan sampai titik sini, berarti kamu tinggal drag sama aja kayak yang tadi, tinggal kamu drag dan dia akan terpisah ya. Nah, untuk penggunaan lasso tool di sini ada beberapa icon-icon tambahan ya. Jadi kalau kamu pakai yang pertama, pada saat kamu sudah pakai seleksi yang ini, pada saat kamu menseleksi yang selanjutnya, dia akan hilang yang seleksi pertamanya. Tapi kalau kamu pakai yang kedua, tools yang kedua ini di lasso tool, pada saat kamu menseleksi yang selanjutnya, dia akan tetap ada. Yang pertama dengan yang kedua jadi ada. Ya, jadi ini misalnya kita udah bikin kayak gini, terus kita mau tambahin lagi, nah tambahin lagi gitu, dia akan tetap ada, jadi nggak akan hilang. Ya, jadi dia akan menseleksi bagian yang pertama dan yang kedua dia bertambah. Kalau kamu ambil yang tools yang ketiga ini, pada saat kamu menseleksi dia kan ada gambar minus ya, ada kurang. Berarti kamu itu artinya kurang dia. Pada saat kamu giniin hilang dia. Jadi dia akan terpotong. Pada saat saya menggunakan yang tools terakhir, kalau kamu bikin lingkaran seperti ini di antaranya, nanti yang terambil justru yang di dalam lingkaran yang sudah kita buat ini. Jadi yang lainnya hilang. Nah, seleksinya akan terambil yang kecil itu aja. Ya. Nah, untuk penggunaan lasso tool mungkin untuk yang punya pet tablet akan lebih dianjurkan pakai lasso tool karena pastinya akan lebih memudahkan kalian ya. Nah, tapi untuk hal ini kita punya yang namanya polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini kita sifatnya klik klik klik. Jadi diklik. Kalau yang tadi kan kita lanjut terus ya, nggak lepas mouse ya. Nah, kita nggak lepas kliknya, tapi kalau yang ini kita lepas kliknya satu-satu. Klik lagi, nanti ada di mana klik lagi. Nah, di sini kekurangannya dia juga adalah gambar untuk bentuk-bentuk yang melengkung akan terlihat kaku ya, karena dia akan bentuknya siku-siku gitu. Tapi kalau seandainya kamu bentuknya dia kotak, mungkin ini akan lebih mudah dan nggak akan terlihat kaku. Jadi karena memang udah bentuknya persegi-persegi kan ya. Tapi kalau yang bentuknya melengkung-melengkung kayak gini, ya gitu deh. Pasti nanti hasil jadinya akan terlihat lebih tuh, lebih potong-potong ya, lebih potong-potong. Nah, kemudian di sini ada yang namanya yang terakhir yaitu di sini saya ada magnetic lasso tool. Nah, di sini kan tadi ada seleksi ya, saya buang dulu seleksinya dengan Ctrl D dulu. Nah, yang ini adalah yang magnetic. Kalau yang magnetic kamu cukup klik sekali, kemudian kamu jalanin aja, jalanin mouse-nya otomatis dia akan nempel sendiri tuh. Dia akan nempel sendiri mengikuti arahan yang kamu buat. Ini mungkin akan lebih memudahkan kalian juga. Jadi kalian nggak usah bikin terlalu susah, kamu cukup bawa dia aja ya. Kalau nggak rapi dikit, nanti tinggal dirapihin setelahnya aja. Boleh kamu naikin, kamu ini ikutin aja gerakannya satu-satu seperti yang kamu mau. Kalau terlalu bandel, dianya nggak mau ngikutin, baru kamu bikin klik ya. Kamu baru bikin klik. Nah, misalkan dilanjutin aja dulu nih. Nah, dilanjutin sampai jadi. Tadi udah jadi. Nah, ya sampai jadi. Jadi dengan adanya magnetik ini, ya magnetic lasso tool, kamu cukup mengitari aja, kamu punya mouse, ikutin luar-luarnya. Oke? Nah, untuk yang bagian-bagian yang terlalu, apa nih namanya, ada yang bagian-bagian keluar gini, mungkin kamu nanti bisa pakai lasso toolnya kayak kamu buang ya. Ini misalnya yang ini kamu nggak mau pakai nih, kamu buang, pakai yang minus tuh kan kebuang ya, jadi pakai yang minus kamu buang dulu gitu. Misalkan yang ini kita segini deh, nah kita buang. Nah kalau udah oke, kamu sudah rasa oh ini saya mau pakai udah bagus nih, udah rapi nih rasanya, tinggal kamu geser aja. Nah kamu geser dan nah lihat tuh hasilnya, dia udah langsung
lebih rapih, ya kan? Ini saya buangin dulu biar kalian nggak bingung. Tuh, hasil karyanya akan terlihat lebih rapih. Jadi kalau yang pertama, ini yang kotak-kotak tadi ya, yang pakai apa namanya, lasso tool agak kacau, yang poligonal lebih lebih kotak-kotak atau lebih bersudut, sedangkan yang magnetik bisa lebih terlihat lebih agak rapihan lah ya. Nah, itu dia ketiga contoh penggunaan dari tools ketiga. Oke, saya akan lanjut ke tools selanjutnya setelah ini. Oke, thank you. Bye.